Pak, dengar-dengar ini juga dulu pernah kebakaran tuh dulunya ya? Oh iya benar. Iya. Iya. Kan dulu kan pernah kebakaran juga tuh dulu ya. Subuh juga Pak, subuh juga persis begitu juga. Berarti setiap peristiwa subuh-subuh aja ya? Subuh. Tuan Teteh, jam berapa sih Teh? Itu kira-kira subuh ya, subuh. Saya nggak tahu jamnya jam berapa, mungkin sekitar jam 5-an lah. Apakah memang ada dugaan-dugaan ada yang membakar Teh? Dugaan sementara ya, tapi ya kita lihat aja nanti proses di kepolisian. Saya Suparmin, Kanit Reskrim Polsek Panimbang. Nah Pak, ini menarik karena baru tuh Bang Kumus kan habis dari lokasi atau TKP peristiwa kebakaran di Cipanan Pak. Dan saya sendiri sudah mewawancari beberapa saksi-saksi dan bahkan pemilik bangunan tersebut, yaitu Pak Sofyan. Dan Pak Sofyan bahwa sudah ditindaklanjuti untuk lapor polisi Pak. Apakah betul Pak? Sungguh sangat tragis. Nasib nahas dialami oleh pasangan suami istri Etin Putria, Sofyan, bersama kedua anaknya. Warga Kampung Cipanon, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, yang sehari-hari usaha dengan membuka warung nasi. Tangis kesedihan terdengar jelas dari salah satu putrinya melihat bangunan yang dimilikinya 2 kali terbakar. Peristiwa pertama terjadi pada hari Minggu 23 Agustus 2020. Warung satu-satunya sebagai tempat usaha ludes tak tersisa di dalam si jago merah sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nasib nahas kembali terjadi. Bangunan yang ditinggalkannya kembali terbakar pada hari Minggu sekitar pukul 5.30 usai waktu sholat subuh. Alhamdulillah apinya udah mulai padam. Ada kencang di situ Pak? Ya. Hai guys, Wow, teman-teman. pagi-pagi sarapannya madamin api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perlu kami informasikan hari ini Minggu 5 November 2023 saya sedang berada di salah satu lokasi terbakarnya sebuah warung plus hunian yang menurut informasi ini memang tidak ditempati karena selama ini kita tahu bahwa lokasi ini masih dalam persengketaan, entah siapa yang menang dan kalah. Bang Kumis belum mengikutinya, tapi yang pasti hari ini Bang Kumis melihat satu peristiwa terbakarnya sebuah warung plus hunian. Dan nanti bagaimana Bang Kumis akan mencoba mencari tahu, menyelusuri dari beberapa sumber yang mengetahui atau mendengar dari peristiwa terbakarnya sebuah warung ini. Dari Kampung Cipanon, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, nama siapa Pak? Pak Samsualan, Alamat? Cipanon. Nah, berarti yang tetangganya yang kebakaran itu Pak ya? Iya, iya betul. Pak, sepengetahuan Bapak, gimana sih itu peristiwanya kapan Pak? Ya saya kan mau sholat sholat subuh ya. Belum ada. Nah, begitu saya keluar, kita dari masuk anak-anak berteriak kebakaran. Mana ya kebakaran? Itu katanya di warungnya Pak ini Pak Surya. Iya benar. Ayo teriak, ayo kita padangin gitu. Saya ambil ember, langsung buka baju di rumah itu, buka semua itu celana ini aja ya. Ambil. Saya ke sana bawa ember ke laut itu ngambil air Pak. Semua ini. Berarti banyak warga yang ikut membantu juga dong Ya, Pak? ada lah, cuma kita kan namanya sibuk itu jadi enggak ini ya, adalah itu ada. Ya.
Nah. Tapi yang bertahan itu saya orang 4 itu. Oh, berempat itu Sampai terus ya. habis saya tuntas. Sama Pak Rio sama suaminya Haji Iin gitu. Pak, dengar-dengar ini juga dulu pernah kebakaran dulunya ya? Oh iya benar Iya. dulu, iya. Kan dulu kan pernah kebakaran juga tuh Iya, dulu Pak. ya. Subuh juga Pak dulu. Subuh juga persis begitu juga. Berarti setiap peristiwa subuh-subuh aja ya. Subuh. Pada waktu itu mah habis semua tuh ya. Habis Pak itu pas jam 6 pagi itu habis. Dulu ya. Ya dulu. Ya sekarang terjadi lagi. Nah, sudah lagi begitu lagi Pak. Begitu. Nah Pak, maksudnya gini, pada waktu kebakaran Bapak ngelihat, di situ ada orang nggak sih Pak? Tidak ada. Tidak, pokoknya saya nggak lagi sibuk Pak. Langsung aja itu ngeperhatikan lagi gitu. Ya apalagi ini kan tetangga Pak ya, takut ya. Tetangga. Saya takutnya itu berembek Pak, makanya kan kita tetangga ya, kering semua itu rumput yang itu dan daun. Jadi cepat saya ambil. Lupa aja. Nah katanya termasuk dari pihak kepolisian juga, apa betul udah melihat lokasi Pak? Oh tadi Pak penuh banyak polisi Pak tadi. Banyak Pak polisi juga ada tadi. Udah melihat ya? Ada. Pak Asep segala itu. Oh nggak Pak, orang itu juga lihat ya. Nah nanti. Bukan itu airnya kita Oh gitu ya. Selangnya itu Pak airnya. Nah sekarang Bang Umis mau cari informasi lagi nih dari tetangga-tetangganya nih depan warung yang kebakaran. Assalamualaikum. Bener nggak ganggu sekedap. Teh, nama siapa teh? Nama saya Rukia, Alamat? alamat Kampung Cipanon. Nah berarti yang dekat dengan peristiwa kebakaran. Berseberangan. Oh berarti depannya ya? Ya, berseberangan. Jadi warung saya sebelah sini, kejadiannya seberang jalan sana. Teh, sepengetahuan teh, jam berapa sih teh? Itu kira-kira subuh ya, subuh. Saya nggak tahu jamnya jam berapa, mungkin sekitar jam 5-an lah. Soalnya begitu kan saya tidur di luar nih. Jadi begitu saya tidur itu saya ngedengar kayak kembang api, dor. Saya pikir kembang api siapa yang nyalin kembang api gitu kan. Nah, pas pada keluar kali nih yang pada sholat subuh, kebakaran. Saya bangun, saya pikir kebakaran bambu di sono di pinggir pantai kan banyak bambu. Saya pikir itu. Begitu saya bangun ternyata warung ini yang kebakar. Langsung kita sibuk tuh Mah Haji sebelah, nyari selang, nyalain air. Terus ini Pak Samsun yang keluar dari masjid dia lari ke sono ke rumahnya buru-buru ganti baju. Karena paling dekat dia takut ini ya. Iya, memedemin api takut kena rumahnya kan. Berarti ini warga sempat dipadamkan oleh warga ya? Iya, ngangkutin air dari laut kan, ngangkutin airnya terus sebagian dari sini dari Bu Haji nyelang. Teh, sepengetahuan teteh tempat teteh terbakar itu dari siapa teh? Pertama mengetahui ya? Iya, kebetulan tadi pagi saya sedang belanja sayuran ya di Pasar Citerep. Tiba-tiba ada telepon mengabarkan bahwa warung saya di Cipanon terbakar. Makanya kita belum selesai belanja pun kita tinggal belanjaannya kita langsung ke lokasi untuk mengecek. Ternyata benar sudah habis terbakar. Nah terus apakah warung ini nggak ditempatin nggak sih teh? Sementara ini memang kosong karena kemarin tuh dalam proses persidangan ya, karena lokasi ini digugat, cuma kita proses ke pengadilan dan ya kemarin kita buka lokasi ini, tapi setelah selang 1 hari tiba-tiba kita mendapat kabar bahwa warung saya terbakar. Nah teh, apakah memang ada dugaan-dugaan karena ini kan warung nggak tempatnya untuk listrik atau yang memicu terjadinya api sendiri ada nggak sih di sini? Kalau misalnya terbakar karena konsleting listrik atau mungkin api apa gimana itu kemungkinan besar nggak ada ya. Nggak ada istilah dari konslet listrik, bukan dari konslet listrik karena itu kebakaran kelihatannya dari luar. Awalnya dari luar bangunan. Apakah memang ada dugaan-dugaan ada yang membakar teh? Dugaan sementara ya, tapi ya kita lihat aja nanti proses di kepolisian. Nah, bicara menarik kepolisian, apakah teteh sudah melaporkannya ke kepolisian teh? Tadi kita sempat laporan ke Polsek Panimbang. Terus apakah ada tanggapannya atau gimana? Kebetulan tadi pihak suami saya ya yang tadi ke Panimbang. Datang ke Polsek Panimbang niatnya mau bikin laporan polisi, tapi ternyata banyak mekanisme yang harus ditempuh. Maksudnya? Bisa jelaskan? Contohnya kita harus membawa surat
perjanjian, harus bawa surat keputusan pengadilan. Tadi himbauan dari Pak Kanitnya. Tanggapan atau gimana sih? Kebetulan dari pihak Polsek sudah ada melihat ke TKP. Tadi Kang laporan ke Polsek, sementara Polsek sendiri pada waktu akan ke sana, Ya. itu gimana tanggapannya maksudnya? Untuk tanggapan baik, untuk respon baik. Cuman Akang kan laporan nih ke Polsek, harapannya bagaimana harapannya? harapannya dari pihak kepolisian sesuai dengan quick respon harus cepat tanggap. Itulah pesan daripada masyarakat yang ada di wilayah Polsek Panimbang. Gitu. Ya, mohon maaf, perkenalkan diri, saya Suparmin, Kanit Reskrim Polsek Panimbang. Nah Pak, ini menarik karena baru Bang Kumis kan habis dari lokasi atau TKP peristiwa kebakaran di Cipanon Pak. Dan saya sendiri sudah mewawancari beberapa saksi-saksi dan bahkan pemilik bangunan tersebut, yaitu Pak Sopyan. Dan Pak Sopyan bahwa sudah ditindaklanjuti untuk laporan ke polisi Pak. Apakah betul Pak? Ya, betul. Bang Kumis, Pak Sopyan tadi siang datang ke kantor Polsek Panimbang bahwa akan melaporkan kejadian kebakaran bangunan miliknya. Namun kami terima dalam bentuk pengaduan masyarakat LADU, dan di sini nanti kita perlu saksi yang harus dihadapkan oleh kita, diambil keterangan untuk kita gelar bahwa itu bisa nanti bisa naik sidik, mungkin bisa LP, laporan polisi, gitu Pak Bang Kumis. Nah, mungkin biar publik juga puas nih, jangan sampai ada istilah bahwa laporan warga tidak menanggapi. Ini kan nampaknya jadi presiden buruk Pak. Nah, ke depan sendiri, karena ini peristiwa kan sudah pernah 2 kali Pak. Nah, untuk ke depan langkah-langkahnya apa Pak? Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan juga ke Pak Saudara Sopyan bahwa akan memenuhi ya, mungkin di sana bangunan tersebut itu adanya kerjasama dengan yang pihak tanah, mungkin sifatnya kerjasama di sini kontrak. Nah, kita minta itu kalau memang ada kontrak ya di bawah itu untuk dasar kita nanti untuk tindak lanjutin laporannya. Untuk ke depan tetap kita Pak selalu respon setiap ada pengaduan atau tindak pidana atau TKP, kita selalu respon dan cepat langsung ke TKP Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak ya. Apakah sebuah laporan peristiwa yang diduga pidana harus si pelapor itu membawa saksi Pak? Iya, masalahnya untuk melengkapi kita, untuk penunjuk arah dalam penyelidikan kita, nanti biar ada terbukanya titik terang siapa mungkin yang diduga pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Kalau seandainya hasil media seorang saksi semata, apakah itu juga bisa dijadikan bahan sebagai acuan Bapak untuk penyelidikan ke depannya Pak? Sebagian bisa Pak, itu dari media, dari manapun kita terima, kita tampung, nanti kita gelar semua yang kita dapat, itu bisa nanti untuk tindak lanjutkan perkara tindak pidana tersebut. Oke, terima kasih Bapak. Siap, sama-sama Pak Kumis, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.